Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami sangat berharap bahwa kita sedang duduk bersama orang tua, bersama dengan anak-anaknya atau semua keluarga kita di rumah kita masing-masing untuk mengikuti pertanyaan keluarga yang kita lakukan sekali seminggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada pertanyaan malam hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 9 sampai ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, juga sisa-sisa buah anggurmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti ajaran Kristen adalah kasih, mengasihi, hidup di dalam kasih. Dan ini merupakan perintah Tuhan Allah kepada semua orang percaya. Maka haruslah kita lakukan. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Maka umatnya, kita semua haruslah hidup di dalam kasih. Memang benar, berbicara tentang kasih tidak pernah ada habisnya. Akan tetapi tentu malam ini atau mulai dari dahulu, sekarang, dan terlebih malam ini, kita semua keluarga kita komitmen untuk hidup di dalam kasih atau melakukan perintah Allah. Ya, kita bukan hanya mau berbicara, berdiskusi, tetapi kita mau menjadi pelaku perintah dari Allah itu. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib karena cintanya kepada dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan prinsip bahwa anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah yang menjadi dasar atau landasan atau menjadi jawaban kenapa kita harus hidup saling mengasihi. Sekali lagi dikatakan bahwa ini adalah perintah yang baru. Sebagai inti dari teks ini di ayat 18b dikatakan,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kita harus selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Boleh kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jika kita membaca pasal 19 ini, maka dua hukum ini yang menjadi inti dari hukum Taurat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat yang ke-10 yang diingatkan kepada bangsa Israel dan juga kita pada masa kini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8 adalah mengasihi Tuhan Allah sebagaimana dalam hukum Taurat pertama sampai keempat. Dan khotbah kita malam ini menjabarkan hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10 sebagai pengejawantahan kasih kepada sesama. Ada 4 poin yang disampaikan atau yang kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah selalu peduli dengan kaum miskin dan kaum pendatang. Ini sebabnya bahwa Allah mengajak kita atau memerintahkan kita untuk kita memperhatikan kaum yang miskin atau kaum pendatang, memerintahkan kita untuk mau berbagi dengan mereka. Dalam hal ini kita selalu mengingat prinsip diberkati untuk menjadi berkat, bahwa apapun yang kita miliki harus kita pergunakan untuk menolong orang-orang di sekitar kita, orang yang miskin atau untuk orang-orang yang membutuhkannya. Maka jangan menutup telinga, maka jangan menutup mata akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena apa? Dia adalah Tuhan Allah yang membela kaum yang rendah atau kaum yang miskin. Ya. Maka selanjutnya Allah juga mengatakan, janganlah engkau tahan upah pekerja harian, di mana ia bekerja hari ini, upahnya adalah untuk dipakai hari ini juga. Menunda upah pekerja harian adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Demikian juga dengan orang cacat, orang yang tidak mampu membela dirinya sendiri oleh karena keterbatasannya, bahkan juga dikatakan orang bodoh. Ya. Allah menginginkan kita untuk memperhatikan sesama kita, untuk memakai semua yang Tuhan berikan, mendukung mereka, berbuat baik kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, ternyata kita harus pahami bahwa Allah melindungi kepunyaan atau properti manusia. Dalam hal ini, kita perhatikan bahwa Allah sangat peduli atau sangat menghargai segala usaha yang baik yang dilakukan oleh semua orang untuk memperoleh kepintaran, memperoleh kekayaan, memperoleh jabatan. Ya. Allah mendukung ketika kita melakukannya di dalam kebenaran. Dan bentuk kepedulian Allah akan kepemilikan manusia, maka dia menetapkan hukum atau dia membuat perintah supaya janganlah engkau mencuri. Ya. Maka jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan niaga atau usaha sesama untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi kita harus membantu memajukan usaha mereka. Kita harus menolong mereka untuk memeliharanya. Dan ini juga sebagaimana maksud dari hukum Taurat yang ke-8. Sangat disayangkan ketika di masa pandemi ini dikatakan bahwa banyak orang-orang meraup untung, ya, mencari keuntungan, mencari kekayaan, menimbun kekayaan melalui
sakit penyakit ya. Ketika dikatakan sakit juga sudah dibisniskan, ini sudah sangat keterlaluan dan sangat bertentangan dengan maksud Tuhan. Dan maka kita tidak boleh terlibat di dalamnya. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah menginginkan kejujuran. Tuhan Allah menginginkan supaya kita menegakkan kebenaran. Tuhan Allah menginginkan supaya kita tidak memakai namanya untuk melakukan tipu muslihat, ya, memakai namanya dalam ketidakbenaran. Ya. Ini dicontohkan melalui saksi di pengadilan, yang tentunya sebagai saksi sangat menentukan kelanjutan kehidupan seseorang. Maka sebaiknya ya, ketika disumpah atau memakai nama Tuhan, maka haruslah benar-benar di dalam kebenaran, baik kepada orang kaya atau kepada orang miskin, ya, atau dikatakan dalam teks ini kepada kaum yang lemah, kepada kaum yang kuat, sama saja, bahwa semua orang harus kita pandang sama. Kebenaran, keadilan itu harus kita tegakkan kepada semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran juga harus kita sebarkan, ya. Kita tegakkan, kita sebarkan melalui media sosial yang zaman ini sudah sangat ngetrend atau menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Ibadah dilakukan secara virtual, anak-anak PA dilakukan melalui Webex atau Zoom, anak-anak sekolah melalui WA atau juga Google Meet dan lain sebagainya. Maka memang ini sudah sebagaimana dikatakan ini adalah zaman virtual, maka semua harus kita pergunakan media itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan atau memperkatakan kejujuran, bukan sebaliknya menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax, fitnah, ya, atau mengarahkan orang dengan ketidakbenaran atau ketidakjujuran. Ini sangat bertentangan dengan maksud Allah melalui firman Tuhan ini. Justru kita harus saling mendukung di dalam kebenaran. Ketika kita melihat kesalahan, ya, kita diingatkan supaya kita harus berterus terang untuk saling menegur demi kebaikan bersama. Maka dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 29 juga dikatakan, kasihilah musuhmu, orang yang berbuat jahat kepadamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mintalah berkat bagi mereka. Ini berarti kita diminta untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat, melalui teks firman Tuhan ini, dan ini merupakan kesimpulan etis, bahwa semua ini kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Tetapi ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Itu juga boleh kita lihat dalam Matius 25 ayat 40 dan juga 1 Yohanes 4 ayat 20. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah yang baru yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena Allah senantiasa mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kasih. Sebagaimana kami sudah menerima kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus dan senantiasa menyertai kehidupan kami masa kini bahkan di masa yang akan datang. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati semua keluarga melalui kehidupan keluarga mereka, biarlah Tuhan cukupkan. Melalui pekerjaan mereka, biarlah berkat Tuhan semakin bertambah-tambah. Berkati saudara-saudara kami yang berduka, yang sedang sakit, biarlah Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka tetap semangat dan mempercayakan kehidupannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja.
Berkati seluruh anak-anakmu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Biarlah Tuhan memakai mereka dari waktu ke waktu, melalui pengajaran orang tua, melalui firman Tuhan. Mereka semakin mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati semua rencana di tengah-tengah gerejamu. Dalam semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan ampuni kami supaya kami layak menerima kasih. Dan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sampai selama-lamanya. Amin.